Ya, masih bersama kami pemirsa di Indonesia Bicara. Kalau tadi segmen 1 dan 2 kita sudah berbincang bersama pelaku-pelaku industri yang ya mungkin agak mendapatkan kerugian atas kebijakan pemerintah yang mana mentiadakan adanya mudik. Nah, kali ini kita akan berbincang bersama epidemiolog, yaitu sudah bergabung bersama kami Pak Tri Yunis Miko. Pak Miko, selamat malam Pak Miko. Selamat malam, Mbak Afi. Baik, Pak Miko, ini pemerintah sudah melakukan segala upaya untuk melawan pandemi COVID-19. Nah, apakah kita sudah di tahap, di titik balik untuk bangkit atau masih berjuang ini Pak Miko menurut Anda? Jadi menurut saya Lebaran tahun lalu atau Lebaran tahun lalu dibandingkan dengan sekarang, jumlah kasus hariannya, jumlah kasus hariannya itu lebih banyak sekarang. Kalau dulu 2000-an, Ramadan tahun lalu, kemudian sekarang 4 ribuan. Nah, sekarang ini kasus OTG-nya tidak diperiksa oleh pemerintah sejak September 2020. Jadi kalau diperiksa kasus OTG-nya, maka jumlah OTG-nya harus dihitung. Jadi kasus yang ditemukan adalah kasus ringan dan kasus berat itu 1,5 juta. Atau sekarang kasus hariannya 4.000. Nah, proporsi OTG-nya harusnya itu 80% dan 20% yang kasusnya. Kalau kasusnya itu 20% yang ditemukan 1,5 juta, bayangkan OTG-nya berapa? Yeah. Jadi itu kalau 1,5 juta 4 kali lipatnya berarti OTG-nya 6 juta. Jadi sekarang kasusnya udah 1,5 juta. Berarti kalau semakin sekarang, banyak ya Pak ya kesimpulannya ya, bukan semakin berkurang? Iya. Kalau orangnya tahu sih sebenarnya kasus hariannya itu 4.000 sekarang ya. Kalau kasus hariannya itu dikalikan 40%, itu 16.000 OTG-nya. Kemudian kasus hariannya itu 20.000. Jadi bayangkan menyeramkannya Indonesia. India aja 100.000. Baik. Tapi kan Indonesia sekarang sudah punya program vaksin, Pak. Apakah itu tidak membantu sama sekali? Ya, jadi program vaksin itu di Indonesia itu baru 10 juta orang. Jumlah penduduk kita adalah 270 juta begitu. Jadi kalau 10 juta dibanding 270 juta, 10% aja belum. Bahkan 5% aja belum mencapai. Jadi India juga parah begitu, penduduknya 900 juta. Vaksinasinya juga terlambat. Amerika yang bagus. Amerika sudah 70 juta orang divaksinasi. Kalau melihat dari prioritas vaksinnya, memang Pulau Jawa, Bali itu menjadi prioritas begitu Pak. Apakah ini tidak ada perubahan juga di penyebaran COVID di Jawa dan Bali? Ya, jadi kalau baru 10% itu kan seluruh Indonesia 10 juta. Ya, jadi kalau diperkirakan di Jawa Bali adalah sepertiganya dari 10 juta adalah itulah 3,5 juta. Jadi apa faedahnya buat 4 juta lah itu, 4 juta orang dibandingkan sepertiga penduduk Indonesia di Pulau Jawa dan Bali. Gitu. Jadi belum ada dampak yang diharapkan dari vaksinasi. Sedangkan yang divaksinasi masih mungkin terinfeksi COVID. Jadi saya bayangkan menakutkannya Indonesia dengan 20 juta kasus COVID sebenarnya harus ditemukan. Baik, kalau kita melihat arah kebijakan pemerintah yang menerapkan tidak boleh mudik, apakah ini berhubung atau sejalan dengan program pemerintah yang mana memprioritaskan Pulau Jawa dan Bali terlebih dahulu untuk bisa meredakan penyebaran COVID-19? Menurut saya pemerintah gamang, timbang antara ini ekonomi atau menanggulangi COVID-19. Jadi kalau menanggulangi COVID, ekonomi tidak jalan. Jadi menurut saya kita harus mempertimbangkan baik-baik. Jadi perekonomiannya tetap bisa jalan, tapi jangan lupa penyakitnya juga harus ditanggulangi. Jadi ini adalah menurut saya keputusan pemerintah yang setengah-setengah. Nah untuk pemulihan ekonomi dan setengah untuk menanggulangi COVID. Oleh karena itu kemudian sholat tarawih masih boleh, kemudian harusnya menurut saya sholat tarawih tidak dianjurkan dan sholat id tidak dianjurkan. Meski ada persyaratan yang telah ditetapkan ya Pak? Ya, tapi bagaimana
pasar Latin itu di penduduk Indonesia kalau tidak serius begitu. Kalau tidak dibentuk satgas di musola, di masjid, siapa yang mengawasi Mbak? Oke, Berapa banyak masjid di Indonesia? Wah, udah dah baik. pelaksanaannya tidak bisa dijamin. Kembali ke kebijakan pemerintah yang melarang mudik, apakah ini bisa membantu untuk mengurangi penyebaran COVID-19, Pak? Ya, ya, pastinya itu akan mengurangi dari tanggal 6 sampai tanggal 17. Nah, itu keputusan kenapa tanggal 6 sampai 17 ya. Sisanya masih dibebaskan. Itu masalahnya adalah pertimbangan ekonomi. Oke, Kalau tadi bahwa dampak ekonominya memang semua sektor terdampak ya, Pak? terdampak begitu. Jadi jangan mengeluh sebelah pihak. Menurut saya pemerintah sudah memikirkan itu. Semua sektor juga harus hidup. Jadi beginilah nasib. Tapi buat epidemiologi, wabah itu harus ditanggulangi. Kalau kemudian tidak ditanggulangi dengan serius, mau sampai kapan kita mau hidup dengan wabah? Ya. Saya tanyakan begitu, mau sampai kapan? Kalau mau sampai bertahun-tahun ya kita hidup begini terus. Begitu. Baik, kalau melihat bagaimana kebijakan ini berjalan, tanggal 6 sampai tanggal 17 tidak diperbolehkan adanya pergerakan mudik begitu. Tapi sebelum tanggal 6 ini banyak sekali masyarakat yang harinya berbondong-bondong untuk kembali ke kampung halaman. Nah ini menurut Anda seperti apa, Pak? Ya tadi ini demi kepentingan ekonomi, bukan demi kepentingan penanggulangan COVID. Jadi ya dibuka ekonominya sedikit, tapi ditutup pada tanggal 6 dan sampai tanggal 17. Gitu. Kebijakan apa yang menurut Anda harus direvisi dari pemerintah? Ya harusnya pemerintah punya dua pilihan. Penanggulangan COVID-nya didahulukan seserius mungkin dalam waktu 3 bulan atau 4 bulan. Kemudian kita wabahnya berakhir menjadi endemik begitu. Atau mau berlarut-larut seperti ini begitu. Jadi kalau berlarut-larut seperti ini ya tinggal tarik ulur begitu. Ada yang ditarik, ada yang diulur, ada yang dibatasi, ada yang tidak dibatasi. Begitulah. Jadi kalau mau tarik ulur itu kita lapar. Gitu kalau kita mau serius 4 bulan atau 5 bulan, mari kita menderita 5 bulan. Jadi selanjutnya kita bisa ya hiduplah dengan baik atau dengan layak. Pak Miko, kalau kita berkaca dan melihat case-nya atau situasinya di tahun lalu, di mana Lebaran atau mudik dilarang, tapi juga restoran, wisata dan sebagaimana dan lainnya juga ditutup begitu. Nah, di tahun ini ada perbedaan, restoran, wisata dibuka. Menurut Anda, dampak atau efeknya seperti apa ini? Jadi tahun lalu sebenarnya restoran tidak dibuka. Tahun ini restoran dibatasi dengan 50% kapasitasnya. Itu ada pembatasan sosial. Tapi working from home itu adalah himbauan saja. Itu pembatasan sosial yang paling ringan begitu. Nah kemudian jam buka supermarket itu menurut saya nggak ada pembatasan sampai jam 9 malam nggak ada pembatasan. Itu benar-benar memihak kepada pengusaha gitu. Jadi memihak pada ekonomi. Jadi menurut saya lebih banyak memihak pada menghidupkan ekonomi kebijakan negara ini. Kemudian kebijakan transportasi publik juga masih memihak pada pertumbuhan ekonomi. Baik. Lalu apa yang seharusnya dilakukan pemerintah di tengah ya yang tadi Anda sebutkan data-datanya ternyata faktanya masih terus meningkat dan bahkan lebih-lebih? Ya, jadi harusnya pemerintah kita, baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, harus mengakses wilayahnya, apakah wilayahnya berisiko terhadap penyakit COVID. Itu tanggung jawab pemerintah terhadap undang-undang wabah. Jadi harus clear begitu. Pemerintah bertanggung jawab terhadap wabah kalau terjadi wabah. Sekarang sudah terjadi. Pak, saya meminta tanggung jawab pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota. Sebagai epidemiologi, saya meminta tanggung jawab pemerintah secara baik. Kemudian mari kita turunkan wabah ini menjadi endemik. Jadi mau itu social distancing berat dilakukan di setiap daerah, kemudian distancing sedang, social distancing sedang atau ringan. Jadi yang sekarang ini kita lebih cenderung ke ringan, maka itu akan lama begitu. Ya, jadi kalau menurut saya kita melakukan social
distancing berat dalam waktu 3 bulan atau 4 bulan, kemudian dengan vaksinasi dipercepat, kemudian kita akan selesai ya 5 bulan ya, kemudian atau 6 bulan ya, dipercepat, dan 6 bulan akhir tahun ini kita mungkin akan bebas menghirup udara di Indonesia ini, Mbak. Kembali ke larangan mudik di tahun ini, Pak Miko, adakah mungkin revisi atau evaluasi dari Anda yang mungkin bisa membantu untuk penyebaran COVID-19 di Indonesia? Ya, jadi larangan mudik itu paling tidak ya hanya berlaku tanggal 6 sampai tanggal 17. Itu sebenarnya itu berpihak kepada penanggulangan COVID. Seharusnya seperti apa? Ya harusnya kalau kita melakukan pembatasan sosial, ya kita melakukan pembatasan sosial terus, tidak terpotong-potong begitu. Jadi masuk tanggal 6 tanggal 17 begitu. Jadi menurut saya tidak parsial. Kita benar-benar harus melakukan pembatasan sosial di segala sektor. Sektor yang harus dihidupkan kita pikirkan bagaimana melakukan pembatasan sosialnya. Sektor yang benar-benar harus mati apa saja begitu. Kayak sekolah menurut saya itu sektor yang harus dimatikan begitu kira-kira. Baik. Terima kasih Pak Miko sudah bergabung dan berbincang bersama kami di Indonesia Bicara. Pak Miko, salam sehat selalu. Salam sehat, makasih Mbak Pri. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Indonesia Bicara. Kami akan hadirkan narasumber lainnya. Tetaplah bersama kami.